sedang ngaji, kebetulan orang itu membaca bil ghuduwi wal asol. Yang membaca tadi, lalu ia langsung siap-siap posisi sujud. Posisi sujud artinya menghadap ke kiblat, kemudian sudah pakai baju nutup aurat. Setelah itu dia pun sudah dalam keadaan suci. Langsung dia takbir, Allahu Akbar. Tapi kalau seandainya tidak suci, bil wudu'i wal asol, ambil wudu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian kita yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal, wa hukmu sujudi tilawati, dan hukumnya sujud tilawah. Hukmu sholatin nafli, itu seperti hukum sholat sunnah. Ketika kita ketemu ayat sajadah kemudian kita sujud, maka hukumnya sujud tilawah itu sama dengan hukum sholat sunnah. Artinya dikerjakan boleh dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa, alias rugi, tidak mendapat apa-apa. Oleh karena itu, karena hukum sujud tilawah itu sama dengan hukum sholat sunnah, yaftakiru ila tohari ila toharoti, yaftakiru ila toharoti wasitari wastikbalil kiblati. Oleh karena itu, karena hukum sujud tilawah sama dengan sholat sunnah, maka sujud tilawah itu juga perlu bersuci. Artinya sebelum kita sujud, kita juga harus masih ada wudhu, wasitari, dan juga nutup aurat. Enggak boleh sujud tilawah dalam keadaan pakai celana pendek di atas lutut untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan tidak nutup aurat, tidak pakai jilbab umpamanya, itu enggak boleh. Karena hukum sujud tilawah itu sama dengan sholat sunnah. Maka sholat sunnah itu sahnya dia bersuci, ngambil air wudhu, kemudian juga dia telah menutup aurat. Wastikbalil kiblati, kemudian juga menghadap kiblat. Enggak boleh kita sujud tilawah itu menghadap ke timur, ke arah matahari terbit. Enggak boleh. Kita harus menghadap ke arah kiblat. Li'annaha sholatun fil haqiqati, karena sujud tilawah itu hakikatnya adalah sholat. Hakikat dari sujud tilawah itu adalah sholat. Oleh karena itu sujud tilawah itu juga diawali dengan takbir pembukaan, atau disebut dengan takbir istiftah, takbir pembukaan. Gak boleh kita sujud tilawah tanpa takbir. Itu harus takbir. Seperti sholat kita mengawalinya dengan takbiratul ikram, Allahu Akbar, seperti sholat, seperti itu. Fa in kana fis sholati, kalau sujud tilawahnya itu terjadi pada saat sholat, kita membaca ayat sajadahnya itu pada saat sholat, sajadah bitakbirin, maka pada saat sujud itu harus diawali dengan takbir, Allahu Akbar. Enggak boleh tiba-tiba langsung sujud gitu saja, enggak boleh. Umpamanya kita membaca ayat sajadah wasjudu waqtarib, setelah itu kita takbir Allahu Akbar, sujud. Tidak boleh wasjud waqtarib langsung sujud gitu aja, enggak boleh. Harus diawali dengan takbir. Wa rafa'a bitakbirin, dan ketika nanti setelah sujud tilawah itu cukup satu kali, enggak dua kali, cukup satu kali. Begitu kita bangun dari sujud itu juga membaca takbir. Misalnya nih sedang tegak nih, kemudian terus membaca ayat sajadah,
Sudah terbaca sajadah, langsung takbir. Allahu Akbar, langsung sujud. Setelah selesai membaca bacaan dalam sujud sajadah tadi, langsung takbir lagi. Allahu Akbar, berdiri lagi seperti tadi. Maka waktu sujud takbir, bangun dari sujud berdiri juga takbir. Wala yarfa'u biyadaihi, tetapi pada saat bangun dari sujud tadi atau mau sujud tadi itu tidak perlu mengangkat tangan. Misalnya kan dalam keadaan sekedar ini wasjud wa qatarib, Allah, enggak usah angkat tangan, langsung saja turun ke bawah sujud. Kemudian waktu tegak dari sujud, Allahu Akbar, langsung saja, tidak perlu angkat tangan. Jangan Allahu Akbar, enggak usah angkat tangan seperti itu. Jadi la yarfa'u yadayhi, tidak perlu mengangkat tangan pada saat takbir, baik takbir mau sujud maupun takbir bangun dari sujud. Wa in kana sujudu fi akhir surati, kalau sujud sajadahnya itu di akhir surat seperti tadi surah yang tadi surah Al-Alaq itu, wasjud wa qatarib, itu kan di akhir surat itu. Kemudian terus sujud. Allahu Akbar. Kalau sujudnya itu adalah di akhir surat, fal mustahabu ayyakuma wa yaqra'a minas surati ba'daha syai'an. Maka dianjurkan untuk ketika yang dibaca waktu ayat sajadah tadi adalah ayat terakhir, kan sudah selesai ayat itu, terus sujud. Begitu sujud Allahu Akbar tadi, tegak lagi Allahu Akbar, maka disunahkan membaca sedikit ayat sesudahnya. Dianjurkan untuk membaca sedikit ayat sesudahnya. Tsumma yarka'u, setelah membaca ayat sedikit sesudahnya tadi, baru takbir lagi Allahu Akbar, ruku. Seperti itu. Saya ulang sekali lagi. Begitu sudah membaca wasjud wa qatarib, Allahu Akbar, sujud sajadah ini atau sujud tilawah. Kemudian bangun Allahu Akbar, bukan sami Allah ya. Sami Allah itu bangun dari ruku. Allahu Akbar. Setelah itu baru membaca sesuatu ayat sesudahnya, satu atau dua ayat sesudahnya. Baru takbir lagi untuk ruku. Allahu Akbar, ruku. Seperti itu caranya. Fa in qala wa lam yaqra syai'an wa raka'a sajada. Jaza. Wa in qala wa lam yaqra syai'an wa raka'a jaza. Kalau setelah bangun dari sujud tilawah tadi tidak membaca apa-apa, maka juga enggak apa-apa. Jadi tegak dulu, Allahu Akbar, sudah tegak, posisi sudah sedekat begini, kemudian baru langsung ruku. Allahu Akbar, juga boleh yang seperti itu. Tapi dianjurkan untuk membaca satu atau dua ayat sesudahnya. Kalau tidak membaca juga tidak apa-apa, boleh. Wa in qama minas sujudi ila ruku'i, lalu bagaimana kalau sudah sujud tadi, wasjud wa qatarib, Allahu Akbar, sujud. Sudah baca bacaan sujud langsung Allahu Akbar, bukan tegak tapi langsung ruku. Nah, itu kan agak aneh itu. Orang bangun dari sujud langsung ruku. Mestinya bangun dari sujud itu tegak dulu, sudah tegak langsung ruku. Ini bangun dari sujud langsung ruku, gitu, langsung ruku. Allahu Akbar, langsung ruku begitu. Bagaimana kalau begitu? Bangun dari sujud tilawah tadi, langsung ruku. Walam yakum, tidak berdiri dulu. Lam yajuz, maka tidak boleh, batal sholatnya. Enggak boleh yang seperti itu. Berarti imamnya enggak tahu itu. Kalau kita sujud sajadah, itu enggak boleh langsung ke ruku. Kenapa kok ruku? Kan ayatnya sudah habis. Kayak gitu kan? Ayatnya kan sudah habis di akhir surat. Maka enggak perlu berdiri lagi langsung ruku. Yang seperti itu tidak boleh. Salatnya jadi batal nanti itu. Kenapa kok begitu? Li'annahu lam yubtada'ir ruku'u min qiyamin. Karena ia memulai ruku itu tidak dari berdiri.
Mestinya rukuk itu berdiri dulu. Yang namanya rukuk itu adalah dari berdiri dulu kemudian terus rukuk. Allahu Akbar terus rukuk. Enggak ada rukuk itu dari sujud. Sujud kemudian terus rukuk, enggak ada. Yang ada itu adalah setelah berdiri langsung rukuk, sudah rukuk baru iktidal, sudah iktidal baru sujud, itu yang ada. Makanya enggak boleh walaupun itu sujud tilawah, berdirinya sudah enggak ada ayat lagi yang mau dibaca, kemudian langsung rukuk dari sujud, Allahu Akbar langsung rukuk begini, lurus begini punggungnya. Nah, itu enggak sah sholatnya, batal. Kenapa? Karena rukuk tidak diawali dengan berdiri. Namanya rukuk harus diawali dengan berdiri dulu baru rukuk, Allahu Akbar. Oleh karena itu ketika membaca saja wasjud waqtarib, Allahu Akbar, sujud. Udah sujud selesai baca bacaan ayat sajadah tadi, Allahu Akbar, berdiri tegak. Udah berdiri tegak dalam kondisi tangan bersedekap, kemudian langsung rukuk, Allahu Akbar. Nah, seperti itu harusnya. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, langsung sujud begitu. Jadi harus ada urutan-urutannya. Maka tidak sah seseorang sujud tilawah bangun dari sujud langsung rukuk, salatnya tidak sah. Wa in kana fi ghairis salati kabbara. Tapi kalau membaca ayat sajadahnya itu di luar sholat, maka ia harus takbir dulu. Harus takbir dulu. Umpamanya lagi sedang duduk seperti ini, kemudian terus membaca wa yaziduhum khusyu'an di surah Al-Maryam, di surah Bani Israel. Wa yaziduhum khusyu'an, seperti itu. Maka pada saat itu kita pengen sujud sajadah, kita posisikan badan kita menghadap kiblat, kemudian kita sudah ada air wudhu, lalu kita sudah nutup aurat, baru takbir Allahu Akbar, seperti itu dalam posisi duduk. Kan tadi bacanya duduk, kalau bacanya tegak ya tegak, kalau bacanya duduk ya duduk. Makanya tadi pada pas sholat kan tegak tuh, maka posisi tegak, tetap mau sujud takbir dulu, nggak boleh nyelonong langsung sujud, diawali takbir dulu. Waktu duduk juga begitu, langsung ambil posisi seperti kita duduk iftiras, yaitu menegakkan kaki telapak kaki kanan dan menduduki telapak kaki kiri. Pada saat itu langsung Allahu Akbar, langsung begitu, langsung takbir. 5 ruya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW kana idza marra bis sajdati, Rasulullah itu ketika baca Al-Quran melewati ayat sajadah, kabbara wa sajadah, bertakbir dulu kemudian baru sujud. Jadi tidak bertakbir, bukan, tetapi bertakbir dulu baru sujud. Wa yustahabbu ayyarfa'a yadayhi, kalau tidak dalam sholat, maka pada saat kita mau takbir tadi kita mengangkat tangan, Allahu Akbar. Ini di luar sholat ya. Waktu sholat tadi hanya takbir saja, nggak perlu ngangkat tangan. Tapi ketika di luar sholat, takbirnya pakai angkat tangan, Allahu Akbar. Li'annaha takbiratu iftitahin, karena itu adalah takbir pembukaan. Sama dengan kita takbiratul ihram, takbir pembukaan. Fahiya ka takbiratul ihrami, oleh karena itu seperti takbiratul ihram, angkat tangan, Allahu Akbar, begitu. Misalnya kita habis baca waf'alul khaira la'allakum tuflihun, langsung kita siap, wudhu sudah ada, ngadap kiblat sudah, nutup aurat sudah, takbir Allahu Akbar. Ya nggak usah kuat-kuat, nggak apa-apa, nanti teriak-teriak pula. Ya cukup diri sendiri yang dengar.
Nggak usah teriak-teriak sampai orang di luar masjid dengar. Nggak usah. Setelah itu baru takbir lagi untuk sujud. Sudah kayak gini tadi, takbir tadi langsung takbir lagi. Allahu Akbar, langsung sujud. Summa yukabbiru takbiratal ukhra lisajdati. Kemudian bertakbir sekali lagi untuk sujud. Saya ulang, ketika membaca misalnya waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Udah siap nih langsung Allahu Akbar. Ini takbir pertama. Baru takbir kedua Allahu Akbar, langsung sujud di situ. Jadi takbir kedua untuk lakukan sujud. Wala yarfa'ul yadah. Pada takbir yang kedua tidak perlu mengangkat tangan. Cukup takbir pertama yang angkat tangan. Saya ulang. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Langsung ambil posisi, kemudian terus takbir. Allahu Akbar, takbir pertama angkat tangan karena itu adalah takbir istiftah. Seperti takbiratul ihram. Kemudian setelah itu baru sujud. Takbir dulu sebelum sujud. Allahu Akbar tanpa angkat tangan. Jadi enggak perlu angkat tangan, langsung sujud. Wala yarfa'ul yad, tidak mengangkat tangan. Wal mustahabu ayyakula fi sujudihi. Lalu apa yang dibaca pada saat sujud tilawah itu? Ini agak panjang ini bacaannya. Yang dibaca pada saat sujud tilawah itu atau sujud sajadah marwat Aisyah radhiyallahu anha. Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, fi sujud, berkata atau membaca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca fi sujudil Quran, di dalam sujud lantaran membaca ayat Al-Quran. Rasulullah membaca begini, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sakka samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaannya. Itu yang ringkas, ada yang panjang. Jadi yang ringkas bacanya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sakka samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, itu bacaan yang ringkas. Sajada wajhi, wajahku sujud. Lilladzi khalaqahu, sujud untuk zat yang menciptakannya. Mana tadi? Nah ini. Wasawwarahu, dan sujud untuk zat yang membentuknya. Wasakka sam'ahu, dan bersujud untuk zat yang membuka pendengarannya. Wabasarahu, dan bersujud untuk zat yang membuka penglihatannya. Bihaulihi, dengan melalui daya kekuatannya. Wa quwwatihi, dan daya upayanya. Jadi melalui daya dan upaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi ini sujud bacaannya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tapi ada bacaan yang lain. Wa in qala, kalau bacanya tidak seperti itu, bacanya seperti ini, Allahumma ktub li indaka biha ajra waj'alha li indaka zahra wad'anni biha wizra waqbalha minni kama qabaltaha min ibadika Dawudu alaihi salam. Boleh seperti itu. Fawa ahsan, seperti itu juga bagus. Apa artinya ini? Allahumma ktub li indaka biha ajra. Ya Allah, tulislah sujud tilawahku itu di sisimu sebagai pahala. Jadi kita bermohon kepada Allah, ya Allah, tulislah sujud tilawahku ini di sisimu sebagai pahala. Waj'alha li indaka dhahra, dan jadikan ya Allah sujud tilawahku ini atau sujud sajadahku ini di sisimu sebagai simpanan. Berarti kalau simpanan nanti diambil.
Sama dengan Bapak Ibu nabung. Sekarang nabung kan belum diambil sekarang. Nanti suatu saat perlu baru diambil. Kita juga begitu. Sujud tilawah, minta kepada Allah. Sujud tilawahnya itu menjadi simpanan di sisi Allah. Wada'anni biha wizra, ya Allah, dengan sujud tilawah ini gugurkan dosa-dosa dariku. Begitu sujud tilawah dosanya gugur. Waqbalha minni kama qabaltaha min abdika Daud alaihissalam. Dan terimalah sujudku ini ya Allah sebagaimana engkau terima sujudnya Nabi Daud alaihissalam. Sujudnya Nabi Daud alaihissalam itu lantaran pernah melakukan kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena punya daya dan upaya agar panglima perangnya terbunuh dengan tujuan istrinya mau diambil sebagai istri dari Nabi Daud alaihissalam. Setelah menyadari itu baru sujud, wa kharra sujada. Nabi Daud sujud mohon ampun kepada Allah. Kalau bacaannya seperti itu, Allahumma aktub li indaka biha ajra waj'alha li indaka dahra wa dha'anni biha wizra waqbalha minni kama qabaltaha min abdika Daud alaihissalam fa huwa hasanun. Kalau mau baca seperti itu juga bagus. Lima ruwaya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan ja'ilan nabi, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, raaitu hadhil lailata fi ma yaron naimu. Malam ini aku melihat sesuatu, tapi melihatku itu adalah melihatnya orang yang tidur. Maksudnya dia mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, tadi malam aku mimpi, kira-kira gitu. Tadi malam aku mimpi. Lalu beliau nyampaikan, ka'anni usalli khalfa sajaratin. Seakan-akan dalam mimpiku itu aku sedang sholat di belakang sebuah pohon. Wa ka'anni qara'tu sajdatan. Dan pada saat aku sholat tadi, seakan-akan dalam mimpiku itu, seakan-akan aku sedang membaca ayat sajadah. Fasajadtu, karena aku membaca ayat sajadah, maka aku sujud, yaitu sujud sajadah. Faraitu sajarata, pada saat aku sujud sajadah tadi, aku pun melihat ada sebuah pohon. Ka'annaha sajadat li sujudi. Pohon tadi seakan-akan ia sujud lantaran sujudku itu tadi. Jadi seorang laki-laki ini bermimpi, menyampaikan mimpinya kepada Rasulullah, yaitu malam tadi orang ini bermimpi sholat. Di dalam sholatnya orang ini membaca ayat sajadah. Sholatnya pun di belakang pohon. Pada saat dia membaca ayat sajadah, langsung sujud. Kharra sujada, sujud. Pada saat sujud itu, perasaannya ia melihat pohon itu pun ikut sujud. Dan anehnya pohon itu bisa berbicara, bisa membaca doa pohon itu. Fasami tuha, lalu aku mendengar pohon yang sujud tadi, wayasa jidatun, pohon tadi dalam keadaan sujud, takulu, pohon tadi itu berdoa. Doa yang dibaca oleh pohon tadi adalah Allahumma aktub li indaka biha ajra waj'alha li indaka dahra wa dha'anni biha wizra waqbalha minni kama qabaltaha min abdika Daud alaihissalam. Itu doa yang dibaca oleh pohon tadi, dan itu dipakai oleh Rasulullah. Nah kalau orang sekarang kan itu mimpi, itu nggak ada gunanya, itu mimpi, udah lupakan aja mimpi. Ternyata Rasulullah menggunakan mimpi itu. Ada sahabat bermimpi, mimpi sholat, dalam sholat baca ayat sajadah, lalu ia sujud, pohon ikut sujud. Sahabat tadi dengar pohon tadi berdoa, Allahumma aktub li indaka biha ajra, ya Allah tuliskanlah sujudku ini sebagai pahala, waj'alha li indaka dahra, dan jadikan sujud itu sebagai simpanan
di sisimu, wadha'anni biawidra, dan jadikan sujud itu sebagai lantaran gugurnya dosa-dosaku, waqbalha minni kama qabalta min abdika Daud alaihissalam, dan terima sujudku ini seperti engkau menerima sujudnya Nabi Daud alaihissalam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saya pernah pergi ke makamnya Ibnu Abbas, itu berada di daerah Madinah sana, dan di situ sebelum masuk ke makam itu ada gapura besar, jadi ditulis Babu Abdullah bin Abbas. Jadi pintu Abdullah bin Abbas. Tetapi sayangnya saya nggak bisa melihat makamnya secara langsung, karena makamnya di dinding tinggi, lebih tinggi dari ini dindingnya. Ya hanya kita mendoakan dan berdoa di situ di samping dinding. Tapi yang jelas di situ adalah makamnya Ibnu Abbas, walaupun tidak bisa melihat secara langsung. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Fara'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a sajdata, membaca pada saat sujud sajadah, fasami'tuhu, lalu aku mendengarnya, wa huwa sajidun, pada saat itu Rasulullah sedang sujud, yaqulu mithla ma qala rajulu anisajarati, membaca seperti yang diceritakan oleh orang yang mengadu kepada Rasulullah tentang sujudnya sebuah pohon yang membaca Allahumma ktubli indaka ajra tadi, dan seterusnya. Jadi Ibnu Abbas itu pernah mendengar Rasulullah membaca doa pada saat sujud sajadah seperti doa yang diucapkan oleh pohon yang berada dalam mimpi seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah itu tadi. Fa in qala fihi mithla ma yaqulu fi sujudis sholati, lalu bagaimana kalau sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basarahu bi hauli wa quwwati, enggak apal gimana? Kalau enggak apal, pakai yang kedua, Allahumma ktubli indaka bi ajra waj'alha li indaka dakhra wa dha'anni bi wijra waqbalha minni kama qabalta min abdika Daud alaihissalam. Kalau itu enggak hafal juga bagaimana? Yang pertama enggak hafal, yang kedua juga enggak hafal. Kalau enggak hafal, ya diucapkan saja sujud sajadah tadi seperti sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau mengucapkan seperti itu jaza, boleh, tidak apa-apa. Lalu gimana kalau itu enggak hafal? Kalau enggak hafal diam aja lah, enggak usah dibaca lagi. Kalau enggak hafal, orang enggak hafal gimana? Orang enggak hafal tuh hukumnya cuma satu, harus belajar gitu. Cuma itu hukumnya. Jadi nggak ada hukum lain kecuali hukumnya sah, tapi harus belajar pakai syarat gitu. Kemudian ada pertanyaan, wahal yaftakiru ilas salami, apakah sujud sajadah itu perlu kepada salam? Kalau kita dalam sholat, ya nggak mungkin salam, batal sholat kita kalau salam. Kalau di luar sholat gimana? Fafihi kaulani, dalam hal ini ada dua pendapat. Qala fil Buaiti, di dalam kitab Al-Buaiti itu disebutkan la yusallimu, tidak perlu kepada salam. Kama la yusallimu minhu fis sholati, seperti pada saat sujud sajadah di dalam sholat. Jadi pendapat pertama, ketika kita sujud sajadah itu tidak perlu salam. Seperti kita dalam sholat, selesai sujud sajadah kan enggak salam kita. Umpamanya kita sholat tadi fil ghuduwi wal asal, langsung turun Allahu akbar, membaca tadi sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basarahu bi hauli wa quwwati, Allahu akbar, tegak lagi, enggak salam. Ketika pada saat di luar sholat juga seperti itu. Ini pendapat pertama. Jadi pas pada saat kita membaca bil ghuduwi wal asal, Allahu
Akbar. Kemudian langsung sujud. Allahu Akbar. Kemudian terus duduk. Allahu Akbar. Sampai di situ saja, tidak perlu salam. Ini menurut pendapat pertama. Waru al-Muzani anhu annahu qala. Dan riwayat dari Muzani ini Al-Buaiti dengan Al-Muzani ini sebetulnya saudara seperguruan ini. Kedua-duanya belajar sama Imam Syafi'i. Al-Buaiti belajar sama Imam Syafi'i. Al-Muzani juga belajar dengan Imam Syafi'i. Jadi kedua-duanya belajar dengan Imam Syafi'i. Menurut Al-Muzani, beliau sampaikan yusallimu. Kalau kita sujud sajadah itu perlu salam. Li'annaha sholatun. Karena sujud sajadah itu adalah sholat. Maka sebelumnya tadi disampaikan sujud sajadah itu hakikatnya adalah sholat. Maka perlu kepada salam. Karena sujud sajadah itu adalah sholat, taftakiru ilal ikhram. Maka perlu dengan takbiratul ikhram. Maksudnya adalah takbir istiftah, takbir yang pertama. Begitu kita sedang baca Al-Quran, bil ghudwi wal asal, siap-siap langsung takbir. Allahu Akbar, itu namanya takbir ihram atau disebut dengan takbir istiftah, takbir pembukaan. Itu belum sujud itu. Mau sujud baru takbir lagi. Allahu Akbar, sujud sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi. Takbir lagi. Allahu Akbar, duduk baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini menurut Al-Buaiti. Bukan Al-Buaiti, Al-Muzani. Ini menurut Imam Al-Muzani. Kalau menurut Imam Al-Buaiti tidak perlu salam, tapi kalau menurut Imam Al-Muzani itu perlu salam. Kita sering melakukannya itu dengan salam, berarti kita ngikut Al-Muzani. Karena itu adalah seperti sholat, maka perlu takbiratul ihram. Fahtaqarat ila salam kasairi salawat. Maka perlu salam juga seperti sholat-sholat pada umumnya. Kalau sholat kan perlu salam. Kalau sholat nggak salam, nggak selesai sholat itu. Untuk menyelesaikan sholat itu harus salam. Kalau kita nggak salam, nggak selesai sholat itu. Cobalah sesekali bapak praktekkan sholat nggak pakai salam, nggak selesai sholat itu. Bisa-bisa batal sholat. Kenapa? Nggak ditutup dengan salam. Wal yaftakiru ila tasyahudi. Nah, ini pula pertanyaannya. Apa perlu membaca tahiyat? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu. Apa perlu seperti itu? Al-madhabu, pendapat, sebuah pendapat dari Imam Syafi'i, annahu la yastasyidu, tidak perlu tasyahud. Li'annahu la qiyama fihi, karena tidak perlu berdiri, maka tidak perlu membaca tahiyat. Kalau kita sholat berdiri, maka perlu baca tahiyat. Ustaz, saya sholatnya nggak berdiri, sholatnya duduk. Aslinya berdiri itu, walaupun kondisinya duduk. Kenapa? Karena tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Atau karena sholat sunnah, maka boleh duduk. Tapi aslinya adalah berdiri. Oleh karena itu perlu membaca tahiyat. Falam yakun fihi tasyahudun, maka di dalam sujud tilawah tadi tidak ada tasyahudnya. Wa min ashabina man qala, ada ulama Syafi'iyah yang lain yang berpendapat yastasyidu, perlu tasyahud. Li'annahu sujudun yaftakiru ilal ihram, karena sujudnya tadi perlu dengan takbir yang pertama, takbir ihram tadi, wassalam, dan perlu dengan salam. Faftaqara ila tasahudi, maka perlu juga tasahud. Kasujudi sholati, seperti sujud dalam sholat. Jadi ini ada dua pendapat, boleh pakai tahiyat, boleh tidak pakai tahiyat. Nah, ini ikhtilaful ulama'i rahmah.
ikhtilaf atau perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat. Untuk itu ketika seseorang membaca ayat-ayat sajadah, kemudian takbir Allahu Akbar, kemudian terus sujud, takbir lagi Allahu Akbar, kemudian bangun dari sujud Allahu Akbar dalam posisi duduk, di situ boleh membaca tahiyat, boleh tidak membaca tahiyat, terus salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau kita seperti itu berarti ngikuti pendapatnya Imam Muzani. Kalau kita tidak pakai salam, yang penting sujud, udah sujud selesai, itu kita ngikuti pendapatnya Imam Al-Buwaiti. Kedua-duanya adalah muridnya Imam Syafi'i, dan kedua-duanya berguru kepada guru yang sama, yaitu Imam Syafi'i. Kedua-duanya boleh. Jadi kalau kedua-duanya boleh, tidak usah menyalahkan yang satu, dan yang satu tidak usah menyalahkan yang lainnya. Mana yang cocok dengan aku? Yang cocok dengan aku adalah selesai sholat, selesai sujud sajadah, salam, ya sudah lakukan salam. Aku nggak perlu salam, ya nggak usah lakukan salam. Kenapa? Itu barang sunnah. Jadi boleh dilakukan dan juga boleh tidak lakukan. Wah, itu kan cuman sunnah, melakukan sujud sajadah, ya nggak apa-apa. Tidak sujud sajadah tidak berdosa. Jadi nggak usah dipersulit. Yang tidak sujud sajadah kemudian terus diolok-olok, oh, kamu nih masa iya dengar ayat sajadah diam aja nggak ikut sujud sajadah. Nggak usah seperti itu, karena sujud sajadah hukumnya adalah sunnah. Oleh karena itu, karena hukumnya sunnah, tidak perlu menyalahkan kepada yang lain. Barangkali itu saja dulu, masih ada waktu kurang lebih 6 menit untuk bertanya. Yang mau bertanya dipersilahkan, kalau nggak ada kita tutup dengan baca doa. Harus berdiri. Oh gitu ya, umpamanya pas lagi ngaji gitu ya, atau dengar orang yang sedang ngaji, kebetulan orang itu membaca bil ghudwi wal asol. Yang membaca tadi lalu ia langsung siap-siap posisi sujud. Posisi sujud artinya menghadap ke kiblat, kemudian sudah pakai baju nutup aurat. Setelah itu dia pun sudah dalam keadaan suci, langsung dia takbir Allahu Akbar. Tapi kalau seandainya tidak suci, bil wudu wal asol, ambil wudu dulu, nggak apa-apa, ambil wudu dulu. Tapi ya jangan sampai jaraknya lama-lama. Maksudnya jangan lama-lama itu begini, begitu mendengar bil wudu wal asol, yang ngaji tadi itu udah siap-siap mau sujud sajadah. Kita yang dengar melihat yang ngaji tadi siap-siap mau sujud sajadah, aku belum ngambil air wudu nih, langsung pergi ke tempat ambil air wudu, ambil wudu dulu, selesai ambil wudu langsung duduk menghadap kiblat, langsung takbir Allahu Akbar. Udah tuh takbir lagi Allahu Akbar, sujud. Begitu sujud sudah selesai baca sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu bi hauli wa quwwatihi, minimal 1 kali. 3 kali boleh, 1 kali juga boleh. Sama dengan kita sujud subhan rabbiyal hamdi, sekali boleh. 3 kali dapat pahala yang lainnya. Ya, baca 3 kali dengan 2 kali, dengan 1 kali berbeda. Nah, ketika kita mendengar ayat sajadah tadi, boleh langsung kita sujud, tapi syarat-syarat sudah terpenuhi. Tapi kalau tidak terpenuhi, umpamanya belum ambil air wudu dan juga belum menutup aurat, umpamanya langsung ambil air wudu, langsung nutup aurat. Biasanya yang lambat nutup aurat itu kan ibu-ibu, karena mendengarkan suaminya membaca Al-Quran kan tidak wajib. Kalau di rumah kan tidak harus nutup aurat, dalam artian tidak harus pakai telekung gitu, cuman pakai baju biasa, terus belum pakai jilbab karena di rumah di depan suaminya.
langsung ngambil air wudhu, langsung pakai telekung, kemudian terus sujud tilawah atau sujud sajadah. Tidak harus bareng dengan suaminya. Dan sujud sajadah tidak pakai makmum dan imam. Sujudnya masing-masing. Jangan sampai nanti sujudnya pakai makmum dan imam. Jadi merasa di depan langsung kuat Allahu Akbar, nah, di belakang langsung Allahu Akbar. Tidak seperti itu. Tetapi walaupun bareng tapi tidak berjamaah, sholat dewek-dewek atau sujud dewek-dewek. Karena sholat bareng itu belum tentu sholat berjamaah. Bisa jadi sholat dewek-dewek. Umpamanya gini nih, ini lagi sholat nih. Terus di sini ada imam. Kebetulan subuh imamnya pakai kunut. Yang di sini yang baru datang kaget. Nah, ini ngapa sholat pakai kunut segala? Ini bid'ah ini. Nah, langsung dia munfarid dia. Langsung sholat sendiri dia. Gerakannya bareng tapi sholatnya sendiri. Itu namanya sholat bareng-bareng, bukan sholat berjamaah. Sama dengan ketika seseorang sholat tasbih. Sholat tasbih itu boleh berjamaah. Yang tidak boleh itu sholat tasbih harus berjamaah. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena sholat tasbih itu tidak disyariatkan untuk berjamaah. Tetapi tidak ada larangan. Maka boleh berjamaah. Tapi kita tidak boleh mengharuskan harus berjamaah. Artinya mensyariatkan. Kalau sholat tasbih itu harus berjamaah. Kalau enggak berjamaah enggak afdal. Nah, yang seperti itu enggak boleh. Artinya sholat tasbih boleh berjamaah, boleh tidak berjamaah. Tapi aslinya sholat tasbih itu adalah sendiri-sendiri, walaupun sholatnya bareng-bareng. Sini pernah sholat tasbih di sini. Jadi kalau sholat tasbih itu walaupun bareng-bareng ada imamnya di situ, walaupun bareng-bareng tapi tidak berjamaah. Tapi kalau mau berjamaah boleh, sesekali berjamaah, sesekali bareng-bareng, boleh seperti itu. Jadi sama dengan sujud tilawah tadi atau sujud sajadah tadi, ketika sudah siap semuanya, ya udah langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dah selesai. Tapi kalau syaratnya belum cukup, penuhi dulu syaratnya. Apa yang kurang? Wudu, ambil air wudu. Apa yang kurang? Belum nutup aurat, langsung pakai baju. Apalagi yang kurang? Belum menghadap kiblat, langsung duduk menghadap kiblat. Tidak usah berdiri. Tidak berdiri, langsung duduk. Karena tadi posisinya adalah duduk. Kecuali pada saat sholat, maka harus berdiri. Kenapa? Karena membaca ayatnya kan berdiri. Lagi baca ayat kan nggak boleh dalam keadaan duduk. Membaca ayat kan setelah baca surah Al-Fatihah baru baca ayat. Saat itu membaca bil ghudwi wal asal dalam posisi sudah posisi dekap seperti ini. Langsung Allahu Akbar sujud, nggak usah takbir lagi. Maksudnya nggak usah takbir itu nggak usah angkat tangan Allahu Akbar gini lagi, nggak usah. Jangan sampai nanti bil ghudwi wal asal Allahu Akbar, tidak begitu. Tapi bil ghudwi wal asal Allahu Akbar langsung turun sujud, langsung sujud. Tidak bersedekap lagi karena sudah bersedekap sebelumnya. Berbeda dengan kalau di luar sholat. Kalau di sholat bil ghudwi wal asal langsung takbir Allahu Akbar, angkat tangan. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar sujud. Terus takbir lagi Allahu Akbar, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa kali takbir nih? 3 kan? 3 kali kan? Takbir pertama itu takbir iftitah, kemudian takbir kedua berangkat ke sujud, takbir ketiga bangun dari sujud. Tetapi ketika kita sholat sudah sedekah begini, bil ghudwi wal asal langsung sujud. Takbir dulu Allahu Akbar sujud. Kemudian bangun dari sujud Allahu Akbar, tegak lagi, cuma 2 kali takbirnya. Dan tidak pakai salam di saat kita sholat. Tapi kalau di luar sholat boleh kita pakai salam. Jadi ketika yang
ada yang ngaji, ada yang mendengarkan, maka yang ngaji dan yang mendengarkan itu dianjurkan untuk sujud tilawah. Bukan tiba-tiba. Kalau mendengarkannya itu hanya sekedar numpang lewat, masuk dari sana, kebetulan dengar bil ghudwi wal asol, enggak perlu dia ikut sujud tilawah. Karena dia enggak dengar dari awal, kebetulan mendengar gitu. Nah, jadi untuk yang sujud itulah yang membaca dan yang mendengar. Kalau yang membaca tidak sujud, cukup yang mendengar yang sujud. Kalau yang mendengar tidak sujud, ya cukup yang membaca yang sujud. Yang penting salah satu di antara dua ini ada yang sujud. Syukur-syukur kedua-duanya ikut sujud. Lalu gimana kalau kedua-duanya tidak ikut sujud, juga tidak berdosa gitu. Karena sering itu ketika di bulan Ramadan tadarusan membaca ayat itu, ya udah lewat-lewat aja, orang dia juga nggak tahu itu ayat saja atau bukan. Ayatnya ya biasa-biasa saja kan gitu. Maka itu perlunya ketika tadarus ada yang paham saat tadarus, ini ayat sajadah, yuk kita sujud, umpama gitu, rame-rame, nggak apa-apa seperti itu. Jadi masalah suratnya itu harus surat sajadah atau apa? Tidak harus surat sajadah, kan ada banyak di sini kemarin sudah saya sampaikan. Yang penting ayat sajadah, tidak harus surat sajadah. Karena surat sajadah itu cuma satu, tapi kalau ayat sajadah banyak. Ya boleh. Seperti ini. Contohnya ayat sajadah, wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Itu diantaranya bil ghudwi wal asol. Itu juga ayat sajadah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat sajadah. Wa yaziduhum khusyu'a. Ayat sajadah itu. Kharru sujjadan wa bukiya. Itu juga ayat sajadah. Innallaha yaf'alu ma yasha. Juga ayat sajadah. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ayat sajadah. Wazadahum nufura. Ayat sajadah juga itu. Rabbul arsyil azim. Itu juga sajadah. Wahum la yastakbirun. Itu ayat sajadah di dalam alif lam mim tanzil yang biasa dibaca pada saat subuh. Nah itu. Kemudian wahum la yasamun. Itu juga ayat sajadah. Fasjudullaha wa'budu. Itu juga sajadah. Idzas sama'un syaqqat. Itu ayat sajadah juga itu. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Itu juga ayat sajadah. Wasjud waqtarib. Nah, jadi banyak ayat itu. Ayat sajadah banyak, tapi kalau surah sajadah itu cuma satu. Kalau surah sajadah itu alif lam mim tanzil tadi itu namanya surah sajadah, karena di dalamnya ada kata-kata wahum la yastakbirun. Itu di alif lam mim tanzilul kitabi. Itu yang biasa kita baca pada saat subuh. Di dalamnya ada bacaan ayat sajadah. Jadi bukan sujud sajadah itu sembarangan, ketika melewati ayat sajadah baru kita sujud sajadah. Cuman ayat sajadah itu tidak harus ada kata-kata yasjudun, tidak harus, tetapi macam-macam. Ada wayaziduhum khusyu'a, ada bil ghudwi wal asol. Itu semuanya adalah ayat sajadah. Barangkali itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.